Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa siang 13 Juni 2023. Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, warga desa Mulyorejo menemukan bukti pembayaran penjualan jalan desa senilai 1,6 miliar oleh perusahaan swasta ke kas pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Warga desa Mulyorejo tidak putus asa untuk memperjuangkan tanah desa yang diduga telah dijual oleh Pemkab Deli Serdang kepada perusahaan swasta. Tidak hanya menolak perjuangan itu dibuktikan oleh warga, namun juga dengan menemukan sebuah data pembayaran senilai 1,6 miliar oleh perusahaan swasta kepada kas pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Warga desa Mulyorejo memperlihatkan data penjualan Jalan Persatuan 1 di Jalan Adil Payagel, Sunggal, Deli Serdang kemarin. Salah satu bukti jual beli jalan desa tersebut yakni adanya bukti pembayaran yang sah senilai 1.615 juta yang dikirim oleh PT Latexindo Toba Perkasa melalui Bank Sumut ke rekening PAD pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dengan adanya bukti transaksi penjualan tanah tersebut, warga desa Mulyorejo menolak keras akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan jalan tersebut. Alasan ini karena jalan tersebut merupakan jalan alternatif utama penghubung bagi warga untuk menuju dusun lainnya. Salah seorang warga, Suwarji Lukas, mengatakan kesepakatannya bersama warga lainnya agar Pemkab Deli Serdang menggagalkan jual beli tanah yang merupakan Jalan Persatuan 1 dan masih digunakan oleh warga. Warga ketahui, fakta dan data sudah ada sama kita, yaitu surat dari Pemkab ditandangani oleh Setgakap. Itu tertera di belakang surat itu, jalan ini sudah dijual. Terjadi penjualan kepada pihak PT Latexindo untuk digunakan bisnis sebesar 1.615 juta rupiah. Dan bukti pembayaran dari PT Latexindo ke kas Pemkab itu juga sudah ada sama kita. Itu beberapa bulan lalu warga juga sempat protes adanya penutupan akses jalan yang dilakukan oleh perusahaan swasta tersebut di Jalan Persatuan 1. Sementara itu pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara melakukan sidak lokasi jalan desa yang diduga dijual oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada perusahaan swasta. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara bergerak cepat terkait adanya informasi maladministrasi oleh Pemkab Deli Serdang terkait Jalan Desa Mulyorejo Sunggal, Deli Serdang. Bersama timnya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara sidak ke Jalan Persatuan 1 Mulyorejo Sunggal, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Didampingi warga desa Mulyorejo, tim Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara menelusuri jalan yang diduga telah dijual oleh Pemkab Deli Serdang ke perusahaan swasta dengan harga 1,6 miliar rupiah. Bersama warga, tim Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara yang turun ke lokasi untuk mencari data dan informasi kepada warga juga mengukur luas jalan yang dipersoalkan tersebut. Sebelumnya, Jalan Persatuan 1 ini sudah digunakan warga sejak puluhan tahun sebagai salah satu akses menuju keluar dari desa Mulyorejo. Dari hasil penelusuran langsung, tim Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara melihat area jalan tersebut yang dikelilingi bangunan perusahaan swasta. Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumut Abiyadi Siregar mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami persoalan tersebut dan mengumpulkan data-data yang telah dimiliki warga berupa bukti transaksi jual beli. Nanti pada akhirnya setelah kita dalami secara syarat formil dan material, kalau memang ini nanti menjadi kewenangan kita atau ombudsman bisa masuk, tentu semua pihak akan kita undang. Jangankan misalnya DPR dapat, perusahaannya juga bisa kita undang sebagai pihak terkait kan, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, untuk menemukan dugaan maladministrasi dalam proses itu.
Sementara itu, warga Desa Mulyorejo, Suwarji Lukas menegaskan telah mengumpulkan bukti-bukti data transaksi penjualan jalan desa oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada perusahaan swasta. Bersama warga lainnya, ia akan terus berjuang agar Jalan Persatuan 1 tersebut dapat diakses oleh orang banyak. Untuk Jalan Persatuan 1 ini bukan dugaan lagi, Pak. Memang sudah ada data fakta sama kami. Jalan ini sudah dijual oleh Pemkab atas tujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.615.000.000. Dari hasil sidak tersebut, tim Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara memanggil pihak terkait untuk mengungkap adanya maladministrasi oleh Pemkab Deli Serdang. Saat ini Jalan Persatuan 1 di Desa Mulyorejo tersebut masih dapat diakses oleh warga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pihak Pertamina mengatakan meledaknya gudang BBM yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu bukanlah milik Pertamina. Pertamina menyerahkan penyelidikan ke pihak kepolisian. Pernyataan tersebut disampaikan Rel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Susanto Agus Satria pada Senin siang. Sebelumnya, satu unit gudang yang diduga tempat penyimpanan BBM terbakar dan meledak di kawasan Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu pada Minggu siang. Ledakan yang sempat terekam kamera warga ini memperlihatkan sebanyak 3 ledakan besar terjadi di kawasan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Warga sekitar sempat panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Rel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Susanto Agus Satria menambahkan penyelidikan awal yang dilakukan pihaknya tidak terdapat gudang BBM milik Pertamina dan menyerahkan seluruh penyelidikan ke pihak kepolisian. Gudang tersebut bukan milik Pertamina. Jadi seperti Pertamina kami sudah cross check ke Labuhan Batu, kita sudah cek bahwa di situ tidak ada gudang BBM Pertamina dan tidak ada terminal BBM Pertamina di daerah Labuhan Batu. Jadi kami pastikan bahwa itu bukan gudang milik Pertamina. Jadi berdasarkan tadi ya informasi yang saya dapatkan dalam berita, katanya itu dugaannya adalah BBM ya, BBM entah itu jenisnya. Jadi sampai saat ini dari pihak kami Pertamina ini belum mendapatkan kronologis lengkap ataupun mungkin hasil olah TKP atau apapun gitu ya dari pihak berwajib. Jadi pada intinya kami siap ya, Pertamina siap untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum apabila nantinya kedepannya membutuhkan keterangan dari Pertamina terkait dengan adanya gudang tersebut. Pemirsa, Polda Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait personil kepolisian meringkus pelaku terduga pencuri saat melintas di jalan tol. Aksi penangkapan tersebut sempat viral di media sosial. Inilah video yang memperlihatkan seorang anggota kepolisian yang menangkap terduga pencuri yang terjadi di Jalan Tol Belmerah kilometer 20 Kota Medan kemarin. Pada video tersebut perekam menyebutkan jika pelaku yang dipiting seorang pria kekar yang diketahui merupakan seorang polisi, yang juga merupakan seorang pencuri tas milik pengguna jalan tol yang tengah berhenti untuk mengganti ban kendaraannya yang bocor. Tas korban yang berisi telepon genggam dan sejumlah uang dicuri oleh pelaku yang memanfaatkan mobil yang tidak terkunci. Usai berhasil membawa kabur tas korban, pelaku awalnya berhasil kabur dari kejaran korban. Namun Bribtu Eduardo Ginting yang saat kejadian sedang melintas dari sisi yang berlawanan arah berhasil menangkap pelaku. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi membenarkan video tersebut. Saat peristiwa kejar-kejaran antara pelaku dan korban, Bribtu Eduardo Ginting yang kebetulan melintas secara spontan menghentikan kendaraannya untuk kemudian menyeberang jalan tol dan menangkap pelaku. Bribtu Eduardo Ginting yang merupakan seorang pelari sprinter ini secara sigap mengejar pelaku yang jaraknya sudah 300 meter di depan personil kepolisian tersebut. Jadi itu anggota diketahui sebelumnya bahwa ada salah seorang pengendara mobil yang memperbaiki kendaraan yang pecah ban, kemudian tanpa disadari ada barang-barang dia yang diambil oleh si pelaku. Kemudian diketahui oleh anggota kita, oleh anggota
Polair. Nah, kemudian dia menghentikan laju kendaraannya, dia menyeberang yang sangat membahayakan karena itu di jalan tol, menyeberang, kemudian mengejar si pelaku ini sampai dia tertangkap. Sekarang prosesnya di Polrestabes Medan. Setelah ditangkap, pelaku diserahkan ke Polsek Percusetuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, pemirsa, kepolisian Polda Sumatera Utara menggerebek satu rumah yang dijadikan markas judi online. Pada penggerbekan tersebut, 10 orang ditangkap, 3 diantaranya adalah wanita. Petugas Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menggerebek satu rumah di kawasan Kecamatan Medan Johor yang digunakan sebagai markas judi online. Pada penggerebekan tersebut, 10 orang ditangkap dan diamankan. Dari 10 pelaku yang diamankan, 3 merupakan wanita dan berperan dari para pelaku berbeda-beda pula. Ada yang berperan sebagai operator dan penghubung calon pemain judi online. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa unit komputer beserta telepon seluler yang digunakan untuk mengoperasikan judi online. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Kombes Pol Teddy Marbun mengatakan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan laporan warga yang curiga akan aktivitas di dalam rumah tersebut. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan didapati adanya aktivitas perjudian online di dalam rumah tersebut. Menurut pengakuan para pelaku bahwa aktivitas praktek judi online baru saja beroperasi selama 2 minggu. Informasi berhasilnya pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada tanggal 8 mendapatkan informasi ada di satu tempat yaitu di Jalan Ladang nomor 7, Kelurahan Denai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Lalu anggota melaksanakan penyelidikan dan tanggal 9 melaksanakan penindakan. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 10 orang. 10 orang yang berada di lokasi. Adapun modus kegiatan ini baru berjalan kurang lebih 2 minggu. Ya, kurang lebih 2 minggu dan hasil pemeriksaan sementara bahwa omsetnya baru sekitar 2-4 juta per hari. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. 1 unit rumah warga di jalur lintas Sumatera Pahai Jaya dan 4 rumah lainnya terbakar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kepanikan warga terlihat saat terjadi kebakaran di Desa Sukamakmur, Dusun Tarutung 2, Kecamatan Pahai Jaya, tepatnya di jalur jalan lintas Sumatera yang terjadi Senin sore. Warga bersama petugas secara bergotong royong melakukan pemadaman api menunggu datangnya mobil pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada sore kemarin ini membuat kepanikan dan warga berusaha untuk memadamkan api. 2 unit rumah di sisi kanan dan sisi kiri terpaksa dirusak untuk menghindari terjadinya kebakaran yang lebih luas pula. Selain menimbulkan kepanikan warga, peristiwa kebakaran ini sempat menimbulkan kemacetan di jalan lintas Sumatera jurusan Pahai Tarutung, di mana lokasi peristiwa kebakaran berada di jalur lintas Sumatera. Kobaran api yang mulai merembet membakar sebagian dinding rumah warga dan warga dibantu aparat Polsek dan Koramil setempat membantu memadamkan api. Dalam waktu setengah jam, api berhasil dipadamkan dengan dibantu 2 unit mobil damkar milik kecamatan dan damkar dari Pemkab Taput dibantu petugas dan warga dari Desa Setia dan Desa Sukamaju untuk memadamkan kobaran api. Hingga saat ini penyebab sumber api belum diketahui. Pada peristiwa kebakaran tidak ada ditemukan korban jiwa. Namun pemilik rumah atas nama Mukhtar Aritonang mengalami kerugian ratusan juta rupiah serta sejumlah rumah lainnya mengalami kerusakan pula. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini.
Dua orang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan terekam kamera pengawal CCTV sedang mengintai kotak amal masjid di Kelurahan Penyambungan 3, Kabupaten Mandailing Natal. Aksi pencurian kotak amal masjid yang dilakukan dua orang pemuda ini berhasil terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku berhasil membawa kotak amal yang berisikan uang tunai jutaan rupiah. Sebelum melancarkan aksinya, terlihat kedua pelaku memasuki area masjid dan berpura-pura mengambil wudhu sebelum masuk ke dalam masjid yang saat itu sedang sepi pula. Dari rekaman pengawas ini, kedua pelaku masuk ke dalam masjid melalui pintu belakang dan berhasil membawa kotak amal dari dalam masjid dengan uang jutaan rupiah. Badan Kenaziran Masjid di Kelurahan Penyambungan 3 mengaku aksi pencurian ini sudah terjadi berulang kali sejak beberapa minggu terakhir. Mereka tidak mengenal wajah para pelaku pencurian dan Ketua BKM Masjid Muhammad Syahlan berharap kepada semua jamaah agar mencari tahu siapakah pelaku pencurian tersebut. Dan pihaknya akan membuat laporan pencurian ini kepada pihak kepolisian. Mula-mula pertama orang itu masuk dari depan masjid ini. Jadi dia ke belakang masjid dekat WC. Dari situlah dia tiarap menuju ke dalam masjid mengambil kotak impaknya. Itu kejadiannya jam berapa itu? Kira-kira tengah 11. Oh, pelakunya bang berapa orang perkiraan? Pelakunya diberi 2 orang. Jadi menurut informasi kotak infaknya itu sudah ditemukan bang? Sudah ditemukan. Di mana bang? Di SMP 2. Pemirsa, warga di kawasan bantaran Sungai Deli di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan digegerkan dengan penemuan jasad pria yang mengambang di sungai. Petugas bersama warga membantu mengevakuasi jenazah yang diperkirakan hanyut lebih dari 24 jam. Peristiwa ini menghebohkan warga di kawasan bantaran Sungai Deli, lingkungan 28 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan penemuan sosok jasad pria yang mengambang di sungai. Jenazah korban hanya menggunakan celana panjang tanpa baju tersebut langsung dievakuasi petugas Polsek Medan Labuhan yang dibantu tim relawan antisipasi kebencanaan dan lingkungan hidup pesisir Reaksi Medan. Dari hasil otopsi luar, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad pria tersebut. Namun dari saku korban terdapat dompet yang berisikan identitas, handphone, dan juga charger. Penemuan awalnya saya diberitahu kepada pengguna jalan di Rengas Pulau bahwasannya ada orang hanyut. Langsung saya dari relawan Reaksi sigap untuk menyelamatkan korban hanyut tersebut. Sekitar jam setengah 12 siang. Posisinya seperti apa tadi bang? Posisinya telentang. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya laki-laki, identitasnya orang Petisah. Tadi kita mendapat informasi dari warga bahwasanya di Sungai Deli ada sosok mayat yang menghanyut. Kemudian piket fungsi reskrim Polsek Medan Labuhan cek TKP dan menemukan mayat tersebut. Setelah kita cek mayat tersebut, ternyata ada identitas di sakunya yang diketahui warga dari Seputi Timur 2 yang bernama Sanjib Kumar. Jadi untuk saat ini mayat akan kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Ibtu Agus Purnomo mengatakan bahwa jasad pria tersebut merupakan warga Kelurahan Seputi, Kecamatan Medan Petisah, bernama Samit Umat yang tewas hanyut dan tenggelam sejauh 15 km. Saat ini jasad pria tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Pemirsa, viral video anak keterbatasan mental warga Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Saudara Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang beberapa hari lalu viral di media sosial membutuhkan bantuan berupa pampers. Warni yang memiliki terbelakangan mental hidup bersama dua adik laki-lakinya Herman dan Arman. Mereka tinggal di rumah ayah sambungnya dan saat ini ayah sambung serta ibu kandungnya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu.
Kondisi ini membuat Arman mengharapkan uluran tangan dari para dermawan dan pemerintah setempat agar dapat meringankan beban hidup mereka. Karena setiap harinya harus membeli Pampers, kakaknya yang memiliki keterbatasan mental menggantikan Pampers sehari 2 kali. Arman yang hanya bekerja sebatas bongkar muat di Pasar Impres Tanjung Morawa dan berpenghasilan tidak cukup untuk membeli kebutuhan Pampers kakaknya. Belum lagi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, sementara abangnya Herman bekerja sebagai ojol yang berpenghasilan juga tidak menentu. Arman berharap dengan tayangan di media sosial yang diunggahnya ada perhatian dari para dermawan maupun pemerintah. Bagaimana bisa meringankan saya lah, kalau saya yang menurut keadaannya. Mudah-mudahan dari pemerintah dapat membantunya. Sementara itu berdasarkan video viral inilah pegiatan media sosial Ustadz Muhammad Kurnia Sitorus mendatangi rumah Arman dengan memberikan Pampers ukuran dewasa dan makanan guna meringankan beban dan semangat terhadap Arman dan keluarganya. Agar membantu dan meringankan beban hidupnya, salah satunya yang terasa berat mungkin bagi Bang Arman, Pampers ya Bang, Pampers, baju, bedak dan keperluan untuk kakak ini gitu. Jadi itu harapan Bang Arman ke depannya, mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi ini menggerakkan para dermawan dan orang-orang yang baik hati untuk tergugah hatinya supaya bisa membantu kakak kita ini. Ia mengharapkan pemerintah setempat merespon hal ini untuk memberikan bantuan berupa BLT setiap bulannya. Sudah sepantasnya keluarga seperti ini wajib mendapatkan bantuan berupa BLT yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Pemirsa, informasi lainnya masih dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, tahukah Anda bahwa budidaya ayam kampung atau ayam petelur yang dilakukan warga Marelan Mardi meraup untung puluhan juta rupiah. Bahkan bisnis yang dijalannya ini hingga tembus ke sejumlah pasar di Kota Medan. Bisnis ayam merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Selain itu juga dapat menstabilkan harga ayam di pasaran. Menurut Mardi, dalam sebulan peternak meraup untung sebesar 23 juta rupiah. Mardi yang merupakan peternak ayam kampung atau ayam petelur ini merupakan warga Jalan Kapten Rahma Budin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Memanfaatkan halaman belakang rumahnya dengan beternak ayam yang ditekuninya hampir 5 tahun. Saat ini jumlah ayam kampung miliknya mencapai 300 ekor. Untuk memenuhi permintaan pedagang pasar tradisional di 21 kecamatan di Kota Medan dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Ia juga menjual anak ayam sebesar Rp13.000 per ekornya. Kalau kita ini kan di PAM kita ini khususnya untuk penetasan, dia per 5 hari itu kita bisa rata-rata sekitar 300 ekor. Nah 300 ekor itu kalau kita jual per ekornya 13.000, satu box itu kan isinya 100, jadi 1.300.000 dikali 3 itulah. Nah kalikan 6 lagi kalau untuk 1 bulan gitu. Jadi 23 jutaan itu? Ya gitulah kira-kira kalaupun normal. Kadang kan kita ada terkendala di ayamnya sendiri, ada masanya dia nggak nelur gitu. Adanya ayam Mardi ini ya, yang terutama meringankan beban masyarakat ya untuk 9 bahan pokok ini, karena menjelang Lebaran Idul Adha, karena daging sangat melonjak, ayam potong pun sangat melonjak. Dengan ada bantuan ini ya, alhamdulillah terbantunya juga masyarakat. Kamtibmas Polsek Medan Labuhan Aibtu Amril mengatakan dengan adanya peternak budidaya ayam ini, Mardi dapat menstabilkan harga daging ayam jelang Hari Raya Idul Adha. Saat ini harga ayam potong mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Dengan adanya peternak budidaya ayam ini, selain dapat membuka lapangan pekerjaan, juga dapat menstabilkan harga ayam dan telur ayam yang terus merangkak naik. Senang adanya warga memelihara ayam Mardi ini.
ini tentunya kita dukung karena program kedepannya Ayam Merdi ini untuk menstabilkan harga. Karena bentar lagi kan hari Lebaran Haji nih, ya kan, kita perlu untuk menstabilkan harga bahan pokok, terutama daging ayam ini. Sementara itu pemirsa, dalam 1 bulan terakhir harga telur dan ayam potong di pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan. Bagaimana para pedagang dan masyarakat menyikapi harga telur dan ayam potong hingga saat ini masih tinggi? Berikut kita simak laporan reporter TVRI, Vidya Utami Putri berikut ini. Iya, baik. Pemirsa, kita melihat beberapa waktu belakangan ini harga telur ayam tengah melambung tinggi. Nah, tentunya dengan naiknya harga telur ayam ini akan berpengaruh terhadap permintaan dari ataupun daya beli masyarakat seperti itu. Kita akan coba cari tahu pemirsa di salah satu pasar di Kota Medan di kawasan Setiabudi seperti apa kemudian harga telur ayam di pasar ini. Kalau kita melihat saat ini sebenarnya sini sudah banyak ya jajaran telur ayam, begitu ada yang ukurannya kecil dan juga ada yang ukurannya besar. Nah, kalau kita melihat memang dalam beberapa waktu terakhir harga telur itu bisa tembus sampai Rp2.000, bahkan ada juga yang menjualnya di atas Rp2.000. Lantas di pasar Setiabudi ini seperti apa kemudian dan seberapa kemudian harga telur ayam yang dijual? Seperti apa juga kemudian daya beli dari masyarakat di pasar ini? Telur merupakan komoditas pangan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Telur sering menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat dikala sumber protein utama lain seperti ikan dan daging sapi mengalami kenaikan harga. Namun dalam 1 bulan terakhir harga telur tak terkendali. Kenaikan harga telur ini diakui para pedagang berimbas terhadap daya beli masyarakat yang berkurang. Harga telur hari ini yang ada 1.800, ada yang 1.900. Besar 19, yang kecil 18. Pakanannya naik. Jadi harga nggak bisa turun dia, biasa aja. Tetap ada ya? Ya, tetap ada. Karena dia di kandang itu dia jatahnya pun nggak banyak. Keluar ayam tua, masuk ayam baru, produksinya berkurang. Kalau bisa ya distabilkan lah, biar daya beli orang bisa semula lagi, naik lagi gitu. Salah seorang pembeli, Ida, mengatakan menyiasati harga telur yang tengah naik dengan sedikit mengurangi kebutuhan konsumsi telur dalam rumah tangga. Ya gimana lah, memang mungkin udah begitu, memang udah zamannya. Saatnya memang naik, gimana? Penting kan bahannya ada. Kemarin, harga berapa ini? 2.000. Itu pun udah sedang lah. Kalau yang 1.500 kecil. Enggak ada, tetap aja. Ya kalau bisa dimurahkan lagi lah. Biar bisa gizinya anak-anak itu tambah ya kan, makan telur pagi sarapan kan. Selain telur, harga ayam potong saat ini juga turut mengalami kenaikan. Bila biasanya ayam potong dijual dengan kisaran harga Rp25 hingga Rp27.000 per kilogram, kini harga ayam potong mencapai Rp40.000 per kilonya. Iya, Pak Beresa, selain harga telur yang saat ini memang tengah melambung tinggi, harga ayam potong juga ikut melonjak naik. Nah, saat ini saya akan coba wawancara salah satu pedagang ayam di Pasar Setiabudi, Medan. Bang, hari ini harga ayam berapa Bang per kilonya? Kilonya 40, Kak. Sejauh ini Bang, harga ayam kan memang sudah naik dari sejak 2 minggu atau sejak sebulan terakhir? Hampir sebulanan juga, Kak. Nah, daya beli masyarakat seperti apa Bang kalau untuk? Kurang lah, Kak. Ya. Biasanya bisa sampai berapa kilo terjual Bang? 150, sekarang pun 80 payah jualnya. Nah. Ada ngadepin keluhan dari masyarakat juga nggak Bang soal harga ayam ini naik? Ya banyak juga, Kak. Ada yang jualan kan, ke rumah makan. Apa nggak kenapa, apa yang menjadi penyebab harga ayam naik? Ya kurang tahu, Kak. Yang di sananya naik. Tapi nggak ada disampaikan? Nggak ada. Apa yang ingin disampaikan untuk pemerintah? Ya harga turun aja lah, Kak. Itu aja ya, Kak. Sebelumnya sekitar 20-an ya Bang? 28, 25 gitu dia, Kak. Sekarang jadi 40. Iya. Ya, Pak Mirsa, selain kita tadi mewawancara pedagang ayam, seperti itu kita akan coba tanya juga seperti apa kemudian tanggapan dari masyarakat terkait harga ayam potong yang saat ini tengah melambung tinggi. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Dameria Pangaribuan.
Bu, ini kan harga ayam potong sedang tinggi-tingginya begitu ya. Ibu sebagai ibu rumah tangga tentunya tanggapannya seperti apa? Ya, memang agak berat untuk kondisi ekonomi sekarang. Tapi mau tidak mau kita kan harus memenuhi protein anak-anak juga. Jadi ya kita usahakan tetap konsumsi walaupun dikurangi. Dalam kurun waktu misalnya 1 minggu seperti itu, seberapa banyak konsumsi ayam untuk Dalam seminggu minimal saya 2 hari. Biasanya saya konsumsinya 1 kilo untuk ayam pilet. Biasanya satu lagi saya biasa konsumsi ayam kampung untuk sop anak-anak di rumah. Oke, baik. Jadi walaupun harga ayam lagi tinggi, Ibu tidak mengurangi konsumsi ayam juga ya? Pasti mengurangi sedikit tapi tidak meniadakan. Oke. Jadi bisa saja seperti itu walaupun mahal tetap Iya, beli. iya. Demi kebutuhan protein anak-anak. Ada yang ingin sampaikan untuk pemerintah? Dibantulah kita ibu rumah tangga, apalagi saat ini kan semua kondisi kebutuhan pokok pada mahal. Tapi kita kan pemerintah bilang mau mengurangi stunting. Tapi gimana caranya mengurangi stunting kalau bahan pokok khususnya protein bagi anak-anak tetap mahal. Makasih. Itu dia pemirsa, selain tadi memang dari pedagang sudah disampaikan masih belum diketahui sebenarnya seperti apa penyebab dari tingginya harga ayam potong. Dari masyarakat ini juga berharap tentunya kepada pemerintah ada intervensi ya, mengingat juga kebutuhan gizi anak-anak ini sangat penting dengan mengkonsumsi ayam. Tentunya ini kembali lagi intervensi dari pemerintah dibutuhkan agar bisa menstabilkan harga ayam potong dan juga tadinya harga telur. Demikian, kita kembali ke studio. Ya, pemirsa, informasi terkait kuliner tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution, selamat siang, sampai jumpa.